Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa umuhmadin. Wassalatu ala mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka hamidum majid. Perkenalkan, nama Bapak Pak Herianto Darmawan. Di sini Bapak yang akan mengajar di kelas 7A sampai 7J di SMP Negeri 9 Bandung. Sebelumnya Bapak berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, lulus di tahun 2019. Bapak di sini mendampingi atau menginval dari guru utama PAI yaitu Bu Nok. Kalian akan selama satu semester ini bersama Bapak mengajar di kelas. Karena berhubung sekarang sedang wabah COVID-19, maka kita akan melaksanakan pembelajaran daring maupun luring. Maka dari itu, ikutilah pembelajaran selama masa pandemi ini. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar yaitu bab 2. Ya, kita lanjutkan. Untuk hari ini kita akan belajar di bab 2. Bab 2 ini membahas tentang hidup tenang dengan bersifat atau berakhlak jujur, amanah, dan istiqomah. Materi PAI ini Bapak sampaikan agar memiliki tujuan agar siswa dapat memiliki sifat jujur, amanah, dan istiqomah, serta siswa dapat menjadikan dirinya selalu memiliki sifat tersebut. Kita langsung aja ke materinya. Di bab yang pertama, mari berperilaku jujur. Bapak mengajak perilaku jujur ini perlu kita lakukan dalam sisi apapun, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan untuk kehidupan di masa depan. Dalam pengertiannya, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itu yang sebenarnya. Jadi ucapan dan perbuatan kita selaras, atau ucapan dan perbuatan kita itu sama, tidak ada yang beda. Perkataan kita benar, tapi perbuatan kita itu tidak benar, itu tidak jujur. Makanya jujur ini, perkataan dan perbuatan harus sama, harus sesuai. Ya anak-anak, pokoknya kata kuncinya yaitu perkataan dan perbuatan. Kejujuran berbuah kepercayaan. Jadi kalau kita semua anak-anak di sini memiliki sifat jujur, akan memiliki suatu kepercayaan. Sebaliknya, dari sifat jujur ini memiliki yaitu dusta, menjadikan orang lain tidak percaya. Jadi orang lain itu bila mana kita tidak jujur, maka kita itu tidak mudah dipercaya. Jujur juga membuat hati kita menjadi tenang. Sedangkan bila mana kita selalu berbohong atau berbohong sekali, membuat hati kita jadi was-was. Bila di sini ada yang pernah berbohong sekali, maka kesannya akan berbohong dan hati kita selalu was-was, tidak tenang. Dan kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan semua umatnya untuk selalu bersifat jujur, karena jujur ini adalah buah kepercayaan. Bila mana kita jujur, hidup kita akan selamanya tenang. Dan sebaliknya, arti kata dusta itu hidup kita itu tidak tenang. Ya, selanjutnya ya kita lanjutkan kembali, yaitu materi yang kedua masih dengan jujur.
bagaimana kita bisa berbuat jujur? Ya ini maaf perbuatan, harusnya berbuat ya. Jadi berbuat jujur itu adalah dari hati nurani. Hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Arti suci di sini adalah bersih. Maka di sini anak-anak kita harus benar-benar suci. Ya, hati nurani itu benar-benar suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Jadi, hati nurani di sini itu selalu mengajak kebaikan dan kejujuran. Tidak mungkin hati nurani ini mengajarkan kejahatan maupun kebohongan. Karena sesungguhnya hati nurani itu berasal dari apa yang jadi takdir kita. Ya. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani karena ada tekanan atau ada yang membuat kita tidak suka. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Maka dusta ini adalah tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, materi selanjutnya kita lihat. Bapak akan memperlihatkan soal. Nah, kalian sekarang kerjakan, saya tulis terlebih dahulu 3 soal tersebut. Ya, selanjutnya yaitu mari berperilaku amanah. Nah, perilaku amanah ini yang akan kita pelajari beberapa hal yang Bapak akan sampaikan. Menurut pengertiannya dulu, amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Ya, jadi kalau amanah itu terpercaya, amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak, ya, yang orang yang memiliki hak harus disampaikan, maupun pesan, barang, titipan atau apapun yang diberikan yang harus dititipkan kepada kita berhak kita sampaikan. Di sini Bapak ada yang harus disampaikan kembali. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, ya. Jadi dalam bertanggung jawab itulah disebut orang amanah. Nah, di sini mau nggak kalian menjadi orang amanah atau orang yang bertanggung jawab? Maka amanah itu dibagi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Kita akan bahas satu persatu bagaimana sih amanah terhadap Allah itu sebenarnya. Kita lihat. Ya, amanah terhadap Allah. Nah, amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi suatu ketaatan sifat kita yang mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya itu adalah amanah terhadap Allah. Nah, contohnya kita lihat, amanah kepada Allah yaitu menjalankan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Yang diperintah seperti sholat, berbuat baik kepada semua orang, dan yang ditinggalkan berbuat kejahatan. Ya, itu amanah terhadap Allah. Nah, yang kedua, mari berperilaku amanah. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Kita lihat. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah itu meliputi hak antar sesama manusia. Kita lihat contohnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Jadi di sini anak-anak, kalau misalnya dititipkan pesan atau barang yang harus disampaikan ke orang lain, itu harus disampaikan, ya, yang berhak, bukan yang tidak berhak. Jangan sampai kita menyampaikan apa barang itu ke orang yang tidak berhak, tapi ke yang berhak agar menjadi orang yang bertanggung jawab atau terpercaya. Nah, itulah terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Nah, kita pun diberikan oleh amanah diri sendiri untuk kepada diri kita sendiri.
Nah, amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita. Contohnya, ya, mengembangkan hobi atau kemampuan yang dimiliki sehingga diri kita sebagai manusia dapat sejahtera dan bahagia. Jadi di sini anak-anak misalnya mempunyai hobi atau mempunyai kemampuan dalam diri kita, kita harus kembangkan. Jangan sampai hidup kita penuh dengan diam, malas, tetapi tidak dikembangkan. Allah menitipkan diri kita itu memiliki amanah. Tubuh kita yang sehat harus digunakan untuk sejahtera untuk hidup kita. Seperti tangan kita misalnya bisa menulis, kita harus gunakan dengan baik. Jangan sampai gunakan amanah itu tidak dengan baik, ya. Misalnya memukul atau misalnya menjauhin teman, itu bukan amanah. Itulah amanah terhadap diri sendiri. Nah, hikmah perilaku amanah. Memiliki hikmah. Amanah orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya ia telah berbuat baik pada diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang lain, akan berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, itu sikap amanah. Dampak positifnya, dampak baiknya yaitu yang pertama, dipercaya orang lain. Modal yang sangat berharga menjalani hubungan dan berinteraksi sesama manusia. Kita akan dipercaya. Yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Jadi orang lain akan merasa hidup kita itu akan dibantu, simpati itu. Hidup kita akan mudah dibantu oleh orang lain. Yang ketiga yaitu hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak di sini kalau mau dimudahkan, kita harus berperilaku baik, ya. Soal yang kedua. Nah, ini harus dikerjakan ya, soalnya ada 6. Jadi yang tadi di bab jujur ada 3 dan sekarang ada 4, ada 3 lagi, ya. Selamat mengerjakan, ya. Untuk saat ini Bapak cukupkan saja. Untuk materi selanjutnya yaitu materi istiqomah. Kalian sekarang mengerjakan 6 soal yang telah Bapak berikan. Selamat